Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke live ketiga. Saya habis pulang dari Peruri Property untuk mengadakan rapat-rapat event. Saya juga habis dari Ninja Express, terus keliling-keliling lah tadi lah, urusan relawan lah. Saya masih relawan. Ini part ketiga. Kemarin part 1 udah, part kedua udah, part ketiga. Kita tunggu dulu. Oke, tadi saya barusan teman-teman tadi suara kita didengar. Tadi kita sudah ngeritik yang Tegal. Alhamdulillah Pak Ganjar Pranowo tadi menghubungi saya, mencari nomor telepon saya, DM, dan Pak Ganjar langsung menegur Wali Kota Tegal. Dan saya langsung diminta Pak Ganjar untuk datang ke Semarang dan survei ke Tegal. Jadi suara rakyat didengar, teman-teman. Jadi kritikan kita didengar oleh Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih buat Pak Ganjar Pranowo yang telah menanggapi kritikan kita di media sosial dan juga membalas DM saya. Saya DM nama Pak Gubernur. Kehormatan, bro. Gila, DM saya dibalas sama Pak Ganjar sampai ditelepon. Kapan lagi ditelepon sama Pak Ganjar, dan beliau mengatakan bahwa Wali Kota Tegal dan ke DPRD Tegal ditegur. Kita rakyat itu nggak boleh takut. Kita punya freedom of speech. Sekarang saya akan bersuara lagi. Part 3, ada 10 part saya akan katakan pengalaman selama 7 bulan di lapangan. Pertama, gini guys ya. Kita ini kan freedom of speech ya. Kita ini kebebasan berbicara. Ya, kita itu boleh berbicara. Selama kita kritik. Kalau kita kritik dijemput, kalau kita kritik dibungkam, di mana freedom of speech-nya? Saya tidak menghina ya kan, saya juga tidak mendiskreditkan, kita hanya mengkritik. Sebuah sistem kalau mau maju itu harus mendengarkan kritik. Freedom of speech, kebebasan berbicara. Tergantung orang mau nanggapinya gimana. Pro dan kontra itu wajar. Kalau kalian ingin menanggapi kritik saya dengan baik, ya udah, bagus. Kalau kalian nggak percaya, buktikan dengan opini. Ini soal argumen. Kita boleh bersuara. Paham? Kita boleh bersuara. Kalian anak muda punya media, ya boleh bersuara. Jangan sampai kalian ketakutan untuk bersuara. Paham guys? Freedom of speech, pasal 28. Kalau misal saya suatu saat Dr. Tirta nggak takut dijemput, saya nggak takut. Karena ini freedom of speech. Nah, sekarang saya akan ceritakan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pak Ganjar Pranowo yang langsung membalas kritik dengan elegan dan langsung menegur Wali Kota Tegal dan langsung menegur DPRD Tegal, langsung klarifikasi di media sosial dan klarifikasi juga di beberapa media dan langsung meminta saya ke Tegal. Contoh, saya nggak kampanye, ada DM nanti saya capture. Gini, kawan-kawan, sekarang saya tanya, saya sudah berkata kemarin, ya, dari kemarin saya mengatakan banyak dari kita yang disalahin selalu masyarakat, yang disalahin selalu rakyat. Dari Februari, kita tahu bahwa pejabat kita mengeluarkan statement yang luar biasa menurut saya blunder. Ya, tapi pada waktu itu disalahin nggak mau. Ada yang mengatakan corona nggak akan masuk Indonesia, malah nyewa influencer pariwisata. Ada yang mengatakan pakai empon-empon, kayak nasi bungkus. Ada yang buat meme aneh gitu. Tapi sekarang kenapa di September yang disalahin rakyat ketika corona viral? Coba salahin, berani nggak Satgas Covid menyalahkan penanganan Covid dari bulan Maret yang mengeluarkan statement sembarangan? Kemarin saya bilang masyarakat disalahkan. Banyak buzzer mengatakan bahwa Tirta omong kosong. Loh, barusan hari ini Covid di Indonesia tembus rekor 4.000 per hari. Dan ternyata setelah jumpa pers, Satgas Covid menyalahkan rakyat. Mengatakan tidak patuh protokol, tidak ada empati. Datanya dari mana bahwa rakyat gak patuh? Apakah ada data bahwa rakyat gak patuh? Saya buat pameran event di Jogja, patuh semua. Kenapa rakyat yang harus disalahkan? Sesuai dengan apa yang saya katakan kan dari kemarin di Instagram, bahwa rakyat selalu menjadi tameng untuk disalahkan. Kenapa rakyat gak boleh nyalahin pembuat kebijakan? Ketika rakyat bersuara, ketika WNI bersuara, freedom of speech, untuk menyalahkan sebuah sistem, kita dianggap
Kenapa pemerintah yang disalahkan? Ujung-ujungnya nyalain pemerintah. Lah, terus kenapa pemerintah nyalain rakyat? Woi, kalian itu di puncak pimpinan karena rakyat. Yang milih rakyat. Kok kita yang disalahin lagi? 270 juta orang disalahin lagi. Karena COVID nambah 4.000. Kalau memang ujung-ujungnya COVID menyalahkan rakyat, kenapa kita nggak boleh balik nyalain kalian? Ini kan freedom of speech. Di bulan Februari, cek semua media, itu beritanya apa? Beritanya apa? Semua mengatakan COVID, Corona tidak akan sampai ke Indonesia. COVID enteng, COVID ringan. Sekarang September tambah 4.000 yang salah rakyat. Kalau memang dengan gampang menyalahkan, kita juga bisa nyalain sistem. Oke, kedua, saya akan bongkar nih sistemnya. Tadi, di poin ketiga di detik.com, Satgas COVID mengatakan, kalau positif COVID, jangan takut, karena ditanggung BPJS atau tidak. Paham ya? Kalau positif, itu perawatannya, swabnya akan ditanggung oleh pemerintah. Sekarang saya tanya, kalau ada orang ngecek swab dan ternyata negatif, suruh bayar sendiri. Terus aku mending positif. Sekarang paham kenapa ada isu positif dan di-COVID-kan? Paham? Karena kalau positif, itu biayanya ditanggung pemerintah. Lu masuk akal gak sampai sini sekarang? Masuk akal gak sekarang sampai sekarang? Kalau positif COVID, ini yang bilang Satgas COVID loh. Tenang saja, kalau positif COVID gak usah takut. Karena swab test dan perawatan kalau positif COVID itu ditanggung oleh pemerintah. Benar, kalau negatif gak ditanggung. Sekarang ada orang meninggal, meninggal dadakan ke rumah sakit. Tiba-tiba besok dikuburkan sesuai protokol. Tiba-tiba hasilnya positif. Kenapa? Ya karena ditanggung, bos. Logika. Pakai logikanya. Saya tidak menuduh ada isu pengkovitan dan kawan-kawan. Tapi saya melempar pertanyaan ke masyarakat. Semua yang nonton live ini silakan bertanya dengan hati masing-masing dan dijawab sendiri. Jika perawatan COVID dan swab test ditanggung pemerintah jika positif. Kalau negatif gimana? Bayar sendiri, bos. Swab test itu 1,5 juta sampai 2,3 juta, bos. Dan prosesnya 3 hari, bos. Jarang ada swab test bisa sehari. Di luar pulau bisa sampai berminggu-minggu, bos. Ya? Berminggu-minggu swab test itu. Bisa sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu. 3 hari, 5 hari baru keluar hasil swab test. Dik, kamu swab test berapa hari? 3 hari. Ada contoh hasilnya? Ada. Nah, ini ya. Salah satu tim saya nggak hoax. Tim saya, Andika E. Putra, swab test di sebuah rumah sakit. Saya nggak akan sebutkan. Berapa hari? 3 hari baru keluar. 3 hari baru keluar. Itu harus diminta dulu, kalau enggak. Harus diminta dulu, kalau enggak dikasih. Nih hasil COVID, hasil kalau dia negatif. Jadi Andika, kamu cek ya di sebuah klinik, benar? Ini hasilnya kayak gini nanti. Hasilnya kayak gini. Nih hasilnya negatif, alhamdulillah. Kamu bayar berapa, Dik? 1,5 juta. Bayar sendiri apa ditanggung? Ditanggung. Tanggung siapa? Kantor. Oh, kantor. Tapi kalau negatif, kalau positif ya nggak tahu. Kalau positif ditanggung pemerintah. Tapi ini swab lu ditanggung siapa? Kantor. Kantor kan? Nah, Ini harus diminta. Hasil harus diminta. Dan biayanya harus diminta. Harus diminta. Kalau diganti kantor. Soalnya apa? Yang ditanggung pemerintah yang positif. Logika nggak? Terus ada orang meninggal masuk rumah sakit. Ya kan, kalau negatif dia nggak bisa di swab, yang bayar pasien, kalau nggak rumah sakit. Terus kalau COVID itu ditanggung sama pemerintah. Paham? Bisa klaim, bro, kalau misal positif. Ini yang membuat ada isu pengkovitan tuh itu sebenarnya. Isu ini terjadi karena ada klaim. Kalau misal positif diganti, kalau negatif ditanggung sendiri. Betul. Paham nggak, bos? Itu yang terjadi di 7 bulan terakhir, bos. Bisa jawab nggak itu semuanya? Rumah sakit salah, ya enggak lah. Ada isu rumah sakit is business. Welcome to Indonesia. Saya lupa yang mengeluarkan statement itu di podcast siapa. Welcome to Indonesia. Rumah sakit bisnis. Saya akan bantah di sini, bosku. Sekarang rumah sakit itu, kalau swabnya negatif, pasien nggak bayar, itu yang nalangi rumah sakit.
Yang nalangi rumah sakit. Rumah sakit dituduh bisnis. Sekarang gini, rumah sakit kalau mau COVID-nya ini ditanggung harus klaim ke pemerintah. Terus ada orang negatif gak bisa bayar tuh yang nalangi rumah sakit. Paham sampai sini, bos? Salah gak kalau ada orang meninggal dadakan tiba-tiba divonis COVID? Ya ben cair toh, bro. Ya ben cair lah, bro. Intinya gimana? Sabar dulu, intinya gimana? Kamu dengerin dulu. Ini namanya menciptakan pertanyaan dan kalian jawab sendiri. Saya tadi bilang di capturean, saya gak sebar hoax atau apapun. Yang ngomong itu Satgas Covid, ada di Instagram saya. Jangan takut kalau pemeriksaan Covid. Karena kalau swab test Anda positif itu ditanggung pemerintah. Nah, sekarang saya tanya, kalau negatif berarti bayar sendiri. Paham nggak? Hah? Swab test itu 1,5 juta, UMR 4 juta. Gimana orang mau ngecek orang udah mahal duluan? Kalau positif baru diganti, baru diklaim. Kalau ke rumah sakit nggak bisa bayar, yang nalangi rumah sakit. Tapi caranya rumah sakit bokon rugi terus. Terus orang nyalahin rumah sakit berbisnis. Lah emang swabnya aja mahal, bro. Regennya tuh impor, dari distributornya impor. Kemarin ada isu swab test harus 500.000. Gimana caranya orang dari distributornya tuh mahal? Sekarang tanya, yang menyediakan regen swab tuh siapa? Kita kan nakes cuma melaksanakan, relawan cuma melaksanakan. Kenapa kita dituduh berbisnis? Paham kan? Paham sampai sini kan? Saya mengajari kalian untuk bicara 7 bulan. Ya, rumah sakit itu sudah dapat SOP bahwa kalau ada pasien swab, SOP-nya dari mana? Ya kalian tahulah siapa SOP-nya. Rumah sakit gak bisa buat kebijakan. Gak bisa. Nakes melaksanakan, relawan edukasi, kita pelaksana. Ya, swab test ini wajib. Kalau positif ditanggung pemerintah, kalau negatif bayar sendiri. Tapi ya tuh. Nah, kalau misal pasien gak mampu gimana? Yang nalangi rumah sakit. Bukan bisnis. Rumah sakit itu dapatnya udah mahal. Paham? Swab test itu rumah sakit dapatnya udah mahal. Terus siapa yang jual? Ya gak tahu. Kalian cek siapa yang menjual swab test lah. Saya cek semuanya. Ayolah kita belak-belakan. Semua rumah sakit mengakui kok. Ada videonya. Di YouTube saya ada. Manajer serumah sakit tempat saya bekerja pun bilang, dia udah beli swab tuh udah mahal. Kalau positif ditanggung pemerintah. Kalau nggak ada duit baru disubsidi silang. Sekarang salah nggak kalau ada isu pengcovidan? Orang kalau covid positif bisa klaim kok. Kenapa nggak semua swab? Ini akan berubah statement kalau semua swab digratiskan. Kalau Anda, solusinya, kalau ada buzzer bilang, Tirta cuma koar-koar doang, mana solusinya? Loh, saya kasih solusi. Kalau Anda pengen keadilan, pengen warga swab semua, tolong kasih swab gratis. Kayak Surabaya, swabnya murah, kasih swab gratis. Jadi tidak ada isu pengcovidan. Realita, realistis, talangi, negara hadir ngasih swab gratis. Maka semua orang akan mau cek. Kalau hanya positif yang ditanggung, yang negatif gimana? Yang negatif gimana? Pikir pakai logika kalian. Kalau positif yang ditanggung, yang negatif gimana? Sementara UMR 4 juta per bulan. Tes swab aja 1,5. Sisa 2,5 buat hidup. Kalau mau ya swab gratis. Kalau Anda ingin testing gratis 3T, test tracing treatment sukses, swab gratis. Salah nggak kalau ada isu pengcovidan? Salah. Sekarang saya tanya, rumah sakit merugi. Saya ajari kalian berpikir dengan cara logika. Rumah sakit merugi karena nalangi tes COVID. Salah nggak kalau dia ngeklaim ke pemerintah? Supaya dapat nutupi kerugian. Kalian nyalain rumah sakit, nggak logis. Sekarang saya tanya, rumah sakit sudah dapat suatu mahal. Ya, rumah sakit itu dapat swab mahal. Dokter itu memeriksa. Dokter tidak bisa sama sekali membuat kebijakan. Iris kuping saya kalau bohong ya. Saya siap taruhan itu. Dokter tidak bisa buat kebijakan. Dokter itu pelaksana. Melaksanakan tes. Disuruh. Sumpah dokter. Rumah sakit membeli swab dari distributor. Bukan dia bisa membuat kebijakan. Ketiga, kalau swab positif,
baru ditanggung oleh pemerintah. Klaim BPJS atau no BPJS. Kalau negatif, gak ada duit yang nalangi rumah sakit. Yang mending orang positif semua. Bener gak? Logika. Kalau negatif suruh bayar sendiri, mending positif kabeh. Bener gak? Bener gak? Ayo kita bicara logika. Saya mengajari kalian berpikir secara realita dan logis. Jangan pakai emosi. Kalau misal yang ditanggung yang positif doang, mending saya positif daripada negatif. Bener gak? Logika. Kalau misalkan yang positif doang yang ditanggung, yang negatif suruh bayar sendiri, mending saya jadi positif gratis. Mending aku positif COVID, gratis bro. Timbang negatif. Logika bro. Rumah sakitnya rugi kok. Rumah sakitnya rugi loh posisi. Saya bongkar ya semua faktanya. Rumah sakitnya rugi. Renek rumah sakit laba. Pira rugi bro. APD larang kok nalangi dewe kok. Kau kira APD itu suruh beli? APD itu beli sendiri bro. Rugi bro. APD ki kon tuku dewe. Ora mumet dase. Ini kemarin residen dari sebuah rumah sakit gede di Jakarta ngajuin ke saya donasi N95. Saya ada bukti capture-nya. Residen ngajuin ke saya donasi N95. Apa ora mesake? Dokter suruh ngerawat pasien cari APD-nya sendiri. Itu fakta di lapangan. Mau sembunyi dari mana lagi? Paling mentok Instagram saya hilang. Atau paling mentok saya dijemput. Tapi fakta, saya masih dapat chat ada orang dokter minta donasi APD karena udah nggak tahu beli N95 di mana. Jadi dokter-dokter disuruh merawat pasien, suruh memeriksa tapi nggak tahu beli APD di mana. Anda kalau bilang nggak tahu bohong, tahu itu, capture-nya ada di saya. Saya mendapatkan permintaan N95 dari sebuah dokter residen di rumah sakit besar di Jakarta. Ada bukti chatnya. Kalau saya share, viral itu pasti. Dan akan kayak, buset September bro, ada orang ngemis N95. Gila nggak? Bro, rumah sakit sekarang semua rugi bro. Sekarang saya tanya, kalau rumah sakit rugi, dokternya kelelahan, relawan kelelahan, rakyat kelaparan, swab tes mahal, yang diuntungkan siapa? Sekarang kalau positif, baru diganti pemerintah. Gimana padahal salah satu cara menangani COVID adalah meningkatkan 3T. Tes, tracing, treatment. Di lapangan tes, tracing, treatment harus jadi. Gimana orang mau tes? Tesnya mahal. Kalau Anda pengen tesnya naik, gratis dong. Anda punya duit, anggaran puluhan triliun. Kasih tes gratis untuk warga Jakarta, bos. Kasih solusi. Tes gratis buat warga Jakarta. Kalau cuma menyalahkan rakyat, saya juga bisa nyalain atasan. Resiko cuma hilang Instagram. Resiko cuma dijemput. Ujung-ujungnya masuk bui. Kalau cuma bisa nyalain, saya juga bisa nyalain. Gak ada orang bilang partai. Tidak ada partai di sini. Semua orang nyalain rumah sakit. Semua orang nyalain dokter. Tahu nggak faktanya? Swab itu belinya udah mahal. Kalau positif baru dibayar pemerintah. Kalau negatif baru bayar sendiri. Salah nggak ada isu di COVID kan. Wong yang positif doang yang dibayarin. Mending saya positif kalau tes daripada negatif. Enak. Dibayar yuk. Negatif kon bayar dewe. Ayo mengles peneh. Coba tanya semua manajer rumah sakit. Mereka tuh beli swab udah mahal. Keuangannya rata-rata merah rumah sakit. Dokter, itu kasihan bro. Sudah di lapangan, gak tahu kapan pulang, gaji belum tentu cair, suruh dihujat masyarakat. Kalian semua cuma diadu domba, tahu gak? Untuk menghujat dokter. Dokter ini salah, dokter ini gur pelaksana. Aku saksine bro, neng lapangan kaya apa? Dokter cuman pelaksana. Kita tuh melaksanakan SOP. Nek dewe nglawan, izinnya dicabut. Ngerti pura? Kowe ngerti pura? Nek misalnya dokter nglawan, izinnya dicabut. Paham? Sampai sini bos. Berapi-api nih bos. Karena faktanya udah ngomong sendiri. Kalau misalkan positif baru dibayarin. Kalau Anda, wahai para penguasa, ingin COVID selesai,
Solusinya 3T, tes, tracing, treatment. Ya tolong perbanyak tes. Swab gratis untuk rakyat. Kalau nggak bisa swab gratis untuk rakyat, jangan salahin rakyat, bos. Dari Februari, statementnya aja bercanda. Terus ngapain rakyat yang disalahin terus? 7 bulan tuh bukan waktu yang bentar. 2 bulan bentar lagi lahir bro anaknya. 19 10 hari. Semua menyalahkan dokter. Dokternya gor menang. Kenapa? Bingung menjawab ya, soalnya pelaksana. Saya kasih tahu, dokter tuh rakjel. Sama kayak kalian. Kita pelaksana. Kalau kita ngelawan izin kita bisa dicabut. Selemah itu kekuatan kita, bos. Saya bicara fakta, bos. Kalau kita bersuara aneh-aneh, melawan sebuah sistem, kita bisa resiko dicabut izin dokternya. Gimana kita bisa bersuara ancamannya cabut, bro? Paham, bos? Perbanyak tes itu yang penting. Tapi yang banyak tes, regone larang. Perbanyak tes untuk mencegah COVID. Tapi kita bayari kalau positif. Nek negatif ragam bayar. Tapi ya itu, masa satu negara kon positif. Masa warga negaranya harus positif semua baru dibayarin. Tadi kita lihat rakyat disalahkan, tapi malah oknum-oknum pejabat di Tegal membuat dangdutan. Dangdutan. Dan yang minta maaf sampai Pak Ganjar. Pak Ganjar DM saya sudah negur Mas Tirta. Piye Jal? Jika pejabat daerah-daerah yang tingkat kota aja nggak disiplin, kenapa rakyat yang disalahkan? Solusi itu dari awal sudah ada. Perbaiki fasilitas kesehatan. Perbaiki fasilitas kesehatan. Perbanyak swab tes secara gratis. Saya nggak mau nyalain pejabat siapapun. Tetapi di bulan Februari semua pejabat berlomba-lomba mengeluarkan statement. Semua nyalain dokter. Kalian tahu nggak dokter itu cuma pekerja di lapangan. Kita juga kerja, bro. Ya nggak itu di lapangan yang tidak pernah dibongkar oleh media. Dokter itu cuma pelaksana. Tugasnya menyembuhkan. Oh ini positif COVID, oh yaudah protokol. Oh ini negatif, oh yaudah nggak protokol. Itu tugas dokter, bro. Kita tuh APD aja sebagian beli sendiri, bro. Apa nggak sakit hati, bro? Sudah duit nggak tahu dapat dari mana. Dihujat banyak orang. Terus habis itu APD beli sendiri, bro. Ada bukti chat kemarin. Dokter teman saya, Aditya Seada, minta N95, bro. Kasihan, bro. Apa nggak sakit hati, bro? Terus yang disalahin rakyat benci sama nakes. Nakes itu dari awal pelaksana, bukan pembuat kebijakan. Camkan itu, bos. Kalau kalian mau menyalah-nyalahkan, salahkan siapa yang statement di bulan Februari bahwa corona tidak masuk Indonesia. Paham, bos? Dokter itu cuma pelaksana, tidak untuk membuat kebijakan. Dan rumah sakit membeli swab tes itu udah mahal, bos. Sekarang tracingnya aja berantakan, bos. Data carut-marut, tracing berantakan, dan nyalain rakyat. Rakyat nyalain nakes. Itu solusi dari mana, bos? Hah? Dokter kalau bersuara ancamannya cabut izin. Tahu kalian semua. Itu yang saya katakan. Kenapa saya 7 bulan tetap stay cool. Merek kaos kaki itu. Stay cool. Kenapa? Karena kalau kita berbicara aneh-aneh, ancamannya izin praktek dicabut. Saya udah ikhlas. Mau kehilangan gelar. Karena saya posisi sudah kehilangan segalanya, bos. Belum sih. Masih ada harta dikit. Kawan saya banyak yang positif. Waktu, tenaga, duit dah hilang. Toko banyak yang tutup. Kawan saya banyak yang bangkrut. Bahkan kawan saya ada yang meninggal. Saya kehilangan gelar pun ikhlas. Tapi saya harus bersuara menyuarakan kawan-kawan saya. Dokter itu kalau bersuara ancamannya cabut izin. Karena dianggap cari sensasi. Gimana dokter mau bersuara kalau ancamannya masih ada? Freedom of speech. Tapi freedom of speech hanya untuk yang punya kekuasaan. Kalau punya backing.
Kalau kita orang biasa, kita nggak bisa freedom of speech. Gimana kita mau tes kalau tesnya mahal, sementara ditanggung positif? Isu pengcovidan itu hadir karena ada klaim. Kalau positif bisa klaim. Paham kalian bosku? Itu realitanya. Di lapangan, kalau positif COVID, klaim. Kalau negatif, bayar dewe. Modiar sak das-dase. Piye we? Wes gajine petang yuta, gajine 4 juta, gejala, suruh tes. Negatif, kon bayar dewe. Kemarin saudara saya ada yang COVID, tapi keluarganya tes suruh bayar sendiri. Sebenarnya banyak yang mau bersuara, tapi takut. Saya ingin kalian semua bersuara. Semua yang udah tes COVID swab, bayar sendiri. Kalau positif, baru dibayari. Mumet bro, piye? Ayo arep debat po. Dokter Igor Pelaksana. Kalau hasilnya positif, baru kita rawat. Negatif ya dirawat. Tapi bukan kita yang bisa mengcovidkan apa enggak. Itu hasil dari lab. Puslit Bangkes. Tahu enggak? Terus ada jenazah datang, mati dadaan, tiba-tiba besok covid. Kenapa? Ya ben iso diklaim. Logika dinggo. Duitnya neng di, ora dong. Sing jelas dokternya ra entuk. B, ayo. Ono jenazah teko, tiba-tiba positif, hasilnya nggak bisa diminta. Woi, halo Pak Mardigu, mantap. Wah. Datang nih ditonton bosman. Sekarang orang datang, jenazah datang, ya kan? Nggak tahu matinya kenapa, besoknya positif. Kenapa? Ya ben iso diklaim. Karena kalau mau mati karena positif COVID, klaimnya ditanggung pemerintah. Hapiye dase bos. Hapiye, sistemnya kacau ora. Nek me apik, jane kabeh COVID mau negatif ora nek swab gratis. Kayak apik. Piye orang bisa jujur kalau misalkan klaim yang positif dapat duit. Piye bos? Orang mati dadaan ke rumah sakit, tiba-tiba besok COVID. Kenapa? Diklaim ben entuk duit. Emang kalau positif dapat duit. Itu ada klaimnya, yang ngomong bukan saya, ada di Instagram, saya capture dari detik.com, yang ngomong Satgas Covid, mengatakan kalau positif Covid, jangan takut karena diganti dan ditalangi pemerintah. Berarti itu sama aja membuka jawaban kenapa ada jenazah tiba-tiba positif Covid, padahal sebelumnya gak kenapa-kenapa. Paham bos? Sing jawab Satgas dhewe, uduh aku. Sing salah sopo? Ya jelas sing dhuwur-dhuwur lah, bro. Sing dhuwur lah, kowe ngerti sing ning dhuwur sopo? Rasa diomongke, bro. Ngeluh, bro. Piye? Terus kowe kabeh semuanya menyalahkan dokter. Salah alamat nek kowe nyalahke dokter. Dokter sudah berjuang sesuai dengan jalannya. Paham? Relawan berjuang dengan jalannya. Pasien berjuang dengan jalannya. Ngerti bos? Logika aja, pakai pikiran, otak dipakai. Kalau saya salah, tapi ya sing ngomong Satgas dhewe. Kalau positif diganti. Salah ra ono jenazah, mending positif toh untuk dit. Bener adik? Yuk. Kalau kamu bapaknya mati, kalau positif COVID dapat duit, negatif gak dapat. Mending positif gak? Mending positif. Logika nih, ini saksi nih. Misal amit-amit kamu punya saudaranya mati dadaan. Terus positif COVID diklaim. Bisa, kalau negatif gak dapat duit. Mending positif atau negatif? Positif lah. Nah, gini cari duit susah, Pak. Logika bos. Sing salah sopo? Dokternya ya utuh. Dokternya kan ngerawat. Piye? Sing salah rumah sakit ya utuh. Sistem kok. Iki ora nyalake, bro. Ora salah-salahan tapi iki fakta ning lapangan kaya ngono, bos. Takoni wae, ayo, do ngomong. Rasa meneng ae. Semua dokter berani bersuara, tapi jangan dicabut izinnya. Kalau dokter protes dicabut ya ora kelar-kelar, bro. Itulah freedom of speech di Indonesia. Itu nomor pertama. Kedua, freedom of speech di Indonesia. Orang mengatakan kebebasan berpendapat sesuai dengan pasal 28. Ini Lutfi ngapain kamu urusi anjay-anjay aja? Nonton di sini malah apa? Mau apa kamu? Mau ngecek anjay-anjay di sini. Itu loh dicari Yonglek, gak usah kesini kau.
Bos, sekarang saya tanya nih, Bos. Freedom of speech di Indonesia, ya. Freedom of speech katanya di Indonesia. Tapi kalau yang sesuai dengan penguasa, kalau kritik dijemput saja. Benar. Gimana kita bisa mengkritik? Gimana kita bisa mengawal? Kalau misal kita berbicara kritik aja, kita bisa diapa-apain. Kalau dokter berbicara bisa dicabut izinnya karena melanggar etika alasannya. Gimana kita bisa mengawal, Bos? Freedom of speech dari mananya? Ini freedom of speech. Orang mengatakan freedom of speech. Kebebasan berpendapat dijamin oleh negara. Pasal 28 UUD 1945. Diamandemen jadi A sampai H. Tapi kalau orang tersinggung, kita bisa dilaporkan dengan UU ITE. Orang baper kita bisa dilaporkan. Jadi misalkan saya nyindir orangnya baper, saya bisa dilaporkan. Baper, bro. Kalau orang tersinggung bisa melaporkan, bro. Piye, Jal? Jadi misal aku ngomong, Andika, kamu gedut. Terus Andika tersinggung, laporin UU ITE. Aku kena. Handi freedom of speech. Kalau kamu nggak mau tersinggungannya, jangan main di tongkrongan yang ceng-cengan. Itu katanya Coki Muslim. Ya logika lah. Freedom of speech dari mana? Gara-gara UU ITE. Misalkan saya ngajak Andika. Andika saya ucapkan gedut. Terus dia lapor ke polisi. Gak terima. Tersinggung pakai UU ITE. Kenalah saya. Dari mana freedom of speech? Gimana kamu bisa mengeluarkan pengontrol pemerintahan kalau ada freedom of speech-nya dilarang? Pemerintah berdemokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Ada oposisi, ada pro. Kalau kamu mau menciptakan opini yang pro semua, ngapain, Bos, kamu menciptakan freedom of speech? Jadi negara sosialis saja. Pahamnya satu suara. Kalau kita mengkritik, kita dikritisi balik. Sama buzzer, doxing, hack. Mending aku deaktif akun, Bros. Orang kritik, habis itu di doxing. Pemerintah yang stabil itu terjadi kalau ada kritik. Kita tugasnya mengkontrol. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemerintahan ini terjadi dari, oleh, dan untuk rakyat. Freedom of speech, kebebasan berbicara. Gimana kita bisa mengontrol kalau kebebasan kita di-cut oleh agen-agen yang followernya 0, tapi ternyata dia bisa bongkar kita. Semua orang akan takut untuk berbicara kalau ditakuti seperti itu caranya. Pejabat di atas boleh mengeluarkan statement asal. Kalau anti corona, corona sembuh dengan pon-pon, obat anti corona, corona nggak akan masuk Indonesia. Tapi sementara rakyat jelata yang tidak punya kekuasaan ketika berbicara itu dikebiri, Bos. Saya nggak takut bicara seperti ini. Haus. Tadi Pak Ganjar Pranowo mendengarkan kritik masyarakat. Kita kritik, Pak Ganjar mendengarkan. Tidak tersinggung. Tidak melaporkan. Langsung wali kota dan anggota DPRD ditegur. Terus kenapa? Itu contoh. Freedom of speech. Kritik yang membangun itu harus ada. Kalau kalian tidak mendengarkan kritik, gimana negara ini mau maju? Nomor 3. Part 3. Ini yang terakhir saya bahas. Fasilitas kesehatan kita tuh tidak merata. Fasilitas kesehatan kita tidak merata. Weh, Bos, ada roti gak? Ntar, penyakit saya kambuhan. Oke, coklat. Ntar, keselak, Bo. Minta dulu roti. Kecapean saya, sabar. Biasa. Sik. Gak masalah, belum turun. Naik. Gert. Nah, nih, next. Nah, dah, keluar semua asam lambung. Yuk. Nih ya. Nomor 3. Fasilitas kesehatan kita tuh nggak lengkap.
Fasilitas kesehatan kita itu tidak lengkap. Paham? Dari tahun 2019, banyak media mengemukakan bahwa fasilitas kesehatan kita itu tidak lengkap. Ya, it means sebenarnya kalau ada COVID, kita sudah pasti akan kalah karena fasilitas kesehatannya nggak lengkap. Kalian bisa cek anggaran APBN untuk Kemenkes itu rendah. Fasilitas kesehatan kita tidak lengkap. APD kita impor, swab kita impor, rapid kita impor, tidak ada yang lokal pride, nggak kayak sepatu. Paham? Gimana kita mau menang melawan COVID kalau fasilitas kesehatannya nggak lengkap? Ada kesenjangan fasilitas kesehatan antara Jakarta dan Papua. Dari Sabang sampai Merauke, ada kesenjangan di sini. Dari tahun 2019 sudah ada. Dokter kekurangan dokter. Kekurangan dokter umum, dokter spesialis, dokter edukasi, fasilitas kesehatan, bed, ICU, isolasi, kita kurang. Di bulan Maret, di bulan Februari, pejabat mengatakan dengan enteng corona nggak akan masuk Indonesia. Karena kita ras Melayu. Sementara sekarang kita kekurangan. Kekurangan apa tuh? Fasilitas kesehatan, kekurangan swab, penuh bed ICU. Gimana sebuah negara bisa dikatakan stabil kalau struktur kesehatannya nggak siap? Fasilitas kesehatan kita tidak siap, bos. Saya berani mengatakan ini, bos. Fasilitas kesehatan kita tidak siap. Dari 2019 sudah dibuka oleh beberapa media. Terus mengatakan bahwa dokter, menyalahkan dokter, mengatakan dokter nggak siap. Vaskesnya aja nggak siap. Kenapa nggak siap? Karena emang anggarannya nggak ada. Jalan terus dibangun, tapi rumah sakit tidak direnov. Negara kita terlalu peduli dengan infrastruktur tanpa melupakan bahwa yang paling penting di sebuah negara adalah fasilitas kesehatan. Kita tidak siap melawan COVID. Ketika COVID sampai ke Indonesia, yang terjadi adalah seperti ini. Remuk vaskes kita. Anggaran yang kurang, keuangan yang berantakan. Makanya banyak isu pengkovitan. Karena anggaran rumah sakit hancur semua. Rumah sakit banyak yang merugi. Fasilitas kesehatan kita banyak yang tidak mumpuni. Banyak warga kita yang kaya raya kalau berobat itu ke Malaysia, Singapura, dan Cina. Sementara kita para dokter dipaksa untuk praktek dengan segala keterbatasan. Saya pernah di puskesmas, saudara-saudara. Semua dokter itu sadar dengan penuh. Banyak rumah sakit tempat mereka bekerja itu tidak sesuai dengan standar. Dan gak ada duit untuk mengupdate peralatannya. Satu ventilator harganya 400 juta. Satu ventilator 400 juta. Jika banyak pasien COVID di Indonesia, gimana kita bisa survive? Ventilator 400 juta, saudara, bos. Fasilitas kesehatan kita tuh gak lengkap dari awal. Akui bahwa Indonesia gak siap melawan COVID. Jangan menyalahkan rakyat. Coba dengarkan. Gimana kita mau melawan COVID kalau vaskes kita aja gak lengkap? Yang lengkap cuma di Jakarta. Bayangin kota lain. Papua gitu misal. Emang lengkap? Saksi, dokter Sadewa, manajer saya. Ke Papua melihat rumah sakit gak sesuai standar. Itu banyak, bos. Terus kalian kasarin rakyat. Kemana aja kalian selama ini? Dari bulan Agustus 2019 sampai Februari kemana? Kemana kalian ketika corona viral di Wuhan? Kenapa kalian gak nyetok APD? Kenapa kalian gak nyetok regen swab test? Alih-alih malah beli rapid test. Kenapa? Kenapa, bos? Akui vaskes kita gak lengkap. Kenapa kita tidak mempersiapkan vaskes kita sejak Januari? Kasus COVID merebak di Wuhan dari Desember. Kenapa di Januari kita gak berjaga-jaga? Kenapa malah ngundang influencer pariwisata? Kenapa nggak menghabiskan uang untuk nginvest ventilator, nginvest swab test, nginvest regen PCR, alat PCR?
APD merek dari Korsel. Negara kita merupakan penjahit APD. Tapi kita menjual APD itu untuk Korea. Kita tidak bisa menghasilkan APD sendiri karena kita nggak punya teknologinya. Sekarang ketika kita kayak gini kalang kabut karena nggak ada anggaran. APD semua impor. Yang lokal pun baru ditemukan beberapa bulan terakhir. Kalian jangan buta dan kalian jangan tuli, bos. Siapa yang mengatakan, bos, dari Februari gak ada COVID. Januari kenapa kalian gak invest di APD, gak invest di swab test? Infrastruktur kau bangun. Pariwisata kau push. Investor datang ke Indonesia, tapi tidak ada yang menyentuh rumah sakit, tidak ada yang menyentuh APD, tidak ada yang menyentuh swab test. Sekarang ketika di September, rakyat yang kembali disalahkan karena nggak mau tes. Gimana mau tes yang ditanggung cuma yang positif? Vaskes itu salah satu penunjang paling penting di sebuah negara. Vaskes, jika karena saya speech seperti ini, saya besok dijemput, dihack, didoxing, akun saya hilang. Itu sudah resiko. Nomor 4, vaksin itu bukan obat. Kok Pak Tirta nggak tanya lab janji Pak Anies? Loh, saya nggak nyalain semuanya. Mau Pak Anies, Pak Ganjar, Bu Kofifa, saya bilang swab test harus semua rakyat. Ini nggak terkait politik. Saya kritik semuanya, emang ini sistem. Yang menyediakan swab test itu siapa? Bang, saya kan dokter dan relawan. Bodoh amat soal kebijakan. Kita kan pelaksana. Kalau pelaksananya yang di lapangan nggak bener ya kita kritik. Kok kamu malah nyasar-nyasar kepala daerah, kepala negara? Saya dari awal tidak menyebut ini salah siapa, salah siapa. Tapi kamu cek sendiri di bulan Februari yang asal statement siapa. Nomor 4, vaksin bukan obat. Vaksin bukan obat. Siapa yang bilang vaksin itu obat? Hah? 4, vaksin bukan obat. Vaksin hanyalah sebuah sarana untuk membuat antibodi aktif untuk mencegah. Vaksin bukan obat. Vaksin itu merupakan virus yang dilemahkan atau dimatikan untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk menimbulkan antibodi aktif alami untuk melawan COVID. Jadi, vaksin itu mencegah. Kayak BCG buat TBC. Vaksin TBC itu BCG. Obat TBC itu rifampicin dan kawan-kawan. Beda. Semua pejabat salah mengartikan. Vaksin bukan solusi. Vaksin itu pencegahan. Jangan menyebarkan info yang salah, bosku. Vaksin bukan obat. Vaksin itu pencegahan. Paham? Contoh TBC. Vaksinnya BCG. Obatnya RHZE. Ada rifampicin salah satunya. Vaksin bukan obat. Jangan memberikan harapan palsu pada rakyat. Vaksin adalah sebuah virus yang dilemahkan atau dimatikan untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia agar tubuhnya menghasilkan antibodi untuk melawan COVID jika terinfeksi. Jika terinfeksi. Vaksin pencegahan. Tidak ada yang 100% aman di dunia ini dari COVID. Ada yang gejalanya ringan, ada yang berat. Emang vaksin solusi? Kita vaksin itu baru diteliti tahap 3. Keluar ya pun baru Maret. Kalaupun keluar, itu yang disuntik tenaga medis dulu 30 juta. Peace. Dari mana ada pernyataan vaksin itu obat?
nakes mau divaksin duluan, saya siap untuk melihat efeknya kayak apa. Saya nggak masalah mau vaksin beli, mau vaksin apa. Tapi yang jelas, bosku, vaksin itu bukan obat. Vaksin adalah sarana pencegahan. Dan bukan solusi utama. Solusi utama ya protokol dari dulu. Pakai masker, jaga jarak, bla bla bla. Dan emang mencegah penularan yang mencegah migrasi. Hal yang harusnya dilakukan dari Maret dan April. Obat COVID itu enak, bro. COVID itu virus. Gak ada obatnya. Kalaupun ada, itu untuk mengurangi gejala pada paru. COVID gak ada obatnya, bos. Obatnya adalah bed rest, narasi positif, olahraga, suplemen, dan obat pereda gejala. Makanya solusinya pencegahan. Gak ada obat COVID, bosku. Siapa yang bilang ada obat COVID? Jangan percaya statement di media. Gak ada obat COVID, bosku. Dibohongi kalian selama semua ini. Gak ada obat COVID itu, gak ada. Semua yang mengklaim obat itu pengurang gejala. Kayak kalau demam paracetamol, kerusakan paru hidrokloroquine. Hidrokloroquine itu obat malaria untuk mengurangi kerusakan pada paru. Plasma konvalesen itu untuk mengurangi gejala kerusakan atau menghasilkan antibodi. Vaksin pencegahan, mana obatnya? Jangan membuat asal statement untuk membohongi rakyat dengan harapan palsu. COVID itu virus. Bisanya dicegah. Dan memang dia bisa self-limiting disease. Kalau penyakit yang sembuh sendiri jika ditunjang oleh obat penunjang. Obat penunjang itu bisa obat pengurang gejala paru, gejala untuk tenggorokannya nggak sakit, mengembalikan indera penciuman, obat nyeri-nyeri sendi, suplemen, itu namanya self-limiting disease. Namanya virus, basisnya RNA. Siapa yang bilang COVID ada obatnya? Kita jangan mau dibodohi. Obat dari virus itu adalah self-limiting disease. Makanya COVID disembuhkan dengan cara 14 hari bed rest. Kalau ada gejala parah, masuk ICU. Masuk obat-obat pengurang gejala kerusakan paru. Salah satunya Avigan, hidrokloroquine, ada plasma konvalesen. Itu tugasnya dokter, spesialis paru. Jadi obat yang kalian kenal itu mengurangi kerusakan pada paru, bukan menghilangkan virusnya. Virusnya ukurannya 0,05 mikron. Jangan membodohi rakyat. Cara mencegah, makanya kita bisanya mencegah. Vaksin itu mencegah, bukan solusi utama. COVID itu virus. Vaksin cuma mencegah, isinya virus dilemahkan agar antibodi kita timbul. Yang bisa mengalahkan COVID adalah antibodi kita. Paham nggak? Yang bisa mengalahkan COVID-19 adalah antibodi tubuh kita masing-masing, bosku. Dengarkan ini baik-baik. Yang bisa mengalahkan COVID-19 adalah antibodi diri kita masing-masing, bosku. Kalau antibodi kita kuat, ya COVID gak akan bisa mematikan kita. Problemnya gimana cara menghasilkan antibodi yang kuat? Ya dengan cara ada yang olahraga, makan teratur, narasi positif, suplemen, lalu vaksin untuk mencegah. Dari mana ada isu vaksin itu obat? Kedua, COVID-19 kalau ada obat hidroksikloroquine, lalu ada plasma konvalesen, Avigan, itu adalah obat yang meredakan gejala keparahan pada paru. Meredakan kerusakan parenkim paru. Paham? Bukan obat COVID, tapi obat penunjang yang meredakan kerusakan pada paru. Dokter tidak bilang statement bahwa ada obat COVID. Paham, bosku? Ketiga, obatnya COVID ya pencegahan.
mencegah penularan. Itu dari dulu yang saya lakukan. Digas. Malah pejabat yang langgar sendiri. Kalian semua terlalu banyak dibohongi oleh pemberitaan media. Kalian semua terlalu banyak dibohongi oleh pemberitaan oleh tokoh dan media. Faktanya obat COVID itu udah ada. Tidak ada obat COVID. Vaksin itu pencegahan. Hidroksikloroquine itu obat meredakan kerusakan pada paru, sejenis dengan Avigan dan plasma konvalesen untuk menimbulkan antibodi. Yang bisa mengalahkan COVID hanyalah antibodi kita, imun kita, yang akan timbul tentara-tentara untuk mengalahkan virus COVID. Dokter kira gerak tahu ngomong obat COVID. Jangan pernah menyerang dokter yang aneh-aneh. Gak ada. Kita melayani. Dan kita emang gak pernah mengatakan COVID obat. Gak ada. Kita melayani terus, selalu mencegah. Kenapa? Karena emang itu realitanya. Kalian semua dibohongi, bosku. Gak ada yang namanya obat COVID ini renek. COVID itu virus. Basisnya RNA. Pakai reseptor di sini, ngerusaknya pernapasan. Makanya obatnya meredakan kerusakan pada pernapasan agar parenkim paru tidak jadi jaringan parut. That's the meaning of hidroksikloroquine, Avigan, dan plasma convalescence. Saya dokter. Dokter dari dulu bersuara ini. Gak ada obat COVID. Dan vaksin itu mencegah untuk membuat antibodi kita kuat. Kalau kalian pengen melawan COVID, perkuat antibodi kalian. Narasi positif. Makan teratur. Lah gimana kita bisa antibodi kuat, orang warga aja nggak bisa makan. Inilah problem lingkaran setan di Indonesia. Paham, bosku? Orang menyuruh kita 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tapi lupa bahwa antibodi kita muncul dari nutrisi. Gimana nutrisi kita bisa tercukupi kalau kita nggak bisa makan? Percuma kita melakukan 3M kalau kita nggak bisa makan, bosku. Karena antibodi muncul dari nutrisi, bosku. Itu yang jadi hal paling penting. Antibodi muncul dari nutrisi. 3M itu hanya mencegah droplet masuk, tapi inti sebenarnya adalah antibodi kita. Gimana antibodi kita masih mau kuat kalau kita nggak bisa makan? Itu yang saya tanyakan selalu ke pemerintah di atasan. Logika tanpa logistik itu anarki semua, saudara-saudara. Logika tanpa logistik itu anarki. Gimana kita bisa kuat kalau kita kelaparan? Gimana kita bisa selamat kalau kita nggak bisa makan? Gimana kalian mengharapkan kita selamat dari COVID kalau kita kejepit? Gimana kita bisa selamat dari virus pandemi kalau kita nggak bisa makan tiap hari? Kalian yang duduk di atas itu bisa makan 3 kali sehari dengan buah-buahan dilayani oleh ajudan. Tapi di bawah rakyat kelaparan. Dan kalian mendenda mereka dengan 3M. Saya jawab sekarang saudara-saudara. 3M tidak akan berguna kalau tidak diiringi nutrisi yang baik. Logika tanpa logistik. 3M tidak akan ada guna kalau kita tidak diimbangi nutrisi yang baik. Makan cukup. Gimana kita bisa menang melawan COVID kalau rakyat kita masih ada yang kelaparan? Keadilan kita hanya setengah-setengah. Paham? 3M, 3T, dan nutrisi. 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tes tracing treatment. Itu nggak akan ada gunanya kalau warganya kelaparan. Karena yang paling penting adalah antibodi. Gimana kita bisa menampilkan antibodi kalau nutrisi kita tidak tercukupi?
Karena nutrisi itu awal dari imun yang baik. Karena virus COVID gak ada obatnya. Obatnya antibody. Gimana itu media memberitakan obat COVID ditemukan. Obat COVID ditemukan. Obat COVID ditemukan. Jika kamu bisa menstabilkan nutrisi, antibodimu akan kuat. Pikirkan nutrisi wargamu terlebih dahulu. Baru edukasi 3M. Karena warga di Cilincing, nelayan. Saya edukasi di nelayan. Mereka nggak bisa makan, tapi mereka pakai masker. Yang mereka mati kelaparan tetap akan kena, karena mereka kelaparan. Kalau orang kelaparan, nutrisinya rendah. Paham, bosku? Saya nggak bahas apalah itu karantina PSBB. Karena udah telat semua. Nggak usah bicara soal karantina, lockdown, PSBB. Karena itu harusnya dibicarakan di bulan Maret, April, Mei. Yang penting Jakarta dulu. Tapi yang saya bilang sekarang adalah penuhi nutrisi warga agar COVID bisa dicegah. 3M tidak akan berguna kalau misalkan warganya kelaparan karena antibodinya juga rendah. Antibodi tercukupi kalau nutrisinya tercukupi. That's it, bro. That's it, bro. Obat COVID ini enak. Obat COVID antibodi masing-masing orang. Vaksin sekali lagi hanya pencegahan. Tidak ada obat COVID. Camkan ini semua. Neymar 4 hari COVID sembuh karena atlet. Kalian cek pebasket. Orang basket kena COVID 4 hari sembuh. Kenapa? Nutrisinya tercukupi. Neymar 3 hari sepak bola positif COVID. Robert Pattinson positif COVID keluar karena nutrisi tercukupi. Itu fakta. Di lapangan, Eropa, Amerika, Cina sudah membuka itu. Nutrisi yang mencukupi itu adalah solusi untuk mengatasi COVID. Kau pengen COVID kelar, kasih wargamu makan. Buat apa kita menjaga protokol kalau warga nggak makan? Nutrisi, itu adalah gizi seimbang, diet tinggi protein, daging-dagingan, karena protein merupakan penyumbang sel imun, leukosit, limfosit itu dari protein. Protein adalah zat pembangun tubuh. Dari mana protein tercukupi? Daging, ayam, dan telur. Lah gimana orang mau makan daging ayam? Susah banget, bos. Gulit-gulit. Protein itu salah satu zat yang bisa mencegah COVID. Namanya zat pembangun tubuh itu protein. Dari tempe, kedelai. Tempe itu kedelai ya. Tempe, tahu, telur, daging ayam, daging sapi. Lah gimana orang mau dapat protein, orang mahal? Kalian semua dibodohi kalau ada obat COVID. Obat COVID itu panganan, bro. Panganan, bro. Wes kuwi jabane, bro. Obat COVID, hidroksikloroquine apa lah, kowe ngerti ra tatoku apa? Tatoku ini di belakang adalah simbol kedokteran. Gambarnya ular. Karena obat itu sejatinya adalah racun. Telur, daging, ayam itu adalah obat COVID. Itu protein. Obat COVID. Cara mencegah. Cara mencegah ya imun yang kuat. Gimana orang mau makan protein, duitnya nggak ada. Buat apa jaga masker kalau nutrisi tidak tercukupi? Pemerintah melupakan salah satu hal paling penting, yaitu nutrisi. Nutrisi. Banyak makan ikan, daging, ayam, dan telur. Yang penting mangan. Itu dulu, Bor. Part 3 selesai. Silakan dipahami, dicek dari awal. Part 4 besok. Silakan dipahami, dipantengi, ditanyakan. Jika besok Instagram saya hilang, kalian tahu siapa yang menghilangkan. Merdeka. Saya minum dulu. Suara saya habis. Pamitan dulu, guys. Jika suatu saat Instagram saya hilang atau saya dihilangkan, gak masalah. Mainkan lagu Fish, Berita Kehilangan. Saya dokter. Saya bisa berbicara soal itu. Pahami antibody. Jangan percaya media yang mengatakan obat COVID ditemukan. Pembohongan itu. Gak ada obat COVID. Adanya obat penunjang.
Pereda gejala. Rena obat COVID. Bam. Merdeka. Perjuangan gak boleh mati. Kalau sampai Instagram saya hilang, atau saya hilang, saya mati, kalian tahu, yang penting saya bersuara. Perjuangan gak boleh mati, bosku. Negara ini dibangun dari darah pahlawan kita, darah perjuangan. Banyak orang meninggal dan wafat karena negara ini. Jadi gak boleh takut untuk bersuara. Jangan takut.